Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut David dan Hanley pada tahun 2006 halaman 1 dan Nurmanza pada tahun 2017 halaman 2 menjelaskan bahwa bahasa merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Dalam hal ini, ekspresi berkaitan unsur segmentan dan suprasegmentan, baik itu lisan maupun kinesik, sehingga sebuah kalimat akan bisa berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pesan yang berbeda apabila disampaikan dengan ekspresi yang berbeda. Kemampuan berbahasa ini diimplementasikan dengan kemampuan dalam berretorika, baik berretorika dalam menulis maupun berbicara. Retorika dalam hal ini sebagai kemampuan dalam mengubah bahasa secara efektif dan efisien berupa etos atau karakter atau niat baik, dan pathos merupakan membawa emosional dengan atau pembaca, dan logos atau bukti logis, sehingga mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan pesan yang disampaikan melalui media tulis maupun lisan. Menurut Ronald Ward mengungkapkan, bahasa sebagai a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa bahasa merupakan suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi manusia. Dalam Pateda tahun 2011 yang senada juga dikemukakan oleh Block dan Traeger, bahasa sebagai sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa menurut Pateda pada tahun 2011 halaman 7 merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat atau instrumentalis yang menggantikan individu dalam menyatakan suatu kepada lawan tutur, akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Bahasa juga dijelaskan secara rinci oleh Khair pada tahun 2012 di halaman 33 berupa sistem berbentuk lambang, berbentuk bunyi, bersifat arbiter, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, digunakan sebagai alat interaksi sosial dan berfungsi sebagai identitas penuturnya. Bunyi yang dimaksud dalam bahasa menurut G.A. Miller pada tahun 1974 halaman 8 dalam Pateda 2011 halaman 7 berisi beberapa hal diantaranya: phonological information, informasi yang bersifat fonologis, bunyi yang tata makna; syntactic information, informasi yang dikemukakan dalam wujud kalimat; lexical information, informasi yang terdapat dalam setiap lekson; conceptual knowledge atau konsep-konsep; dan have some system of beliefs in order to evaluate what he hears. Kemudian menurut Hill pada tahun 1958 di halaman 3 sampai dengan halaman 9 menjelaskan terdapat 5 sifat bahasa yang berwujud bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dan dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Yang kedua, hubungan antara bunyi bahasa dan objek atau reference bersifat arbitrary atau mana suka. Yang ketiga, bahasa itu bersistem. Yang keempat, bahasa adalah seperangkat lambang. Dan yang terakhir, bahasa bersifat sempurna. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.